Yang terkasih, hari Minggu ke-33 gereja merayakan Hari Orang Miskin Sedunia yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus, dan hari ini adalah hari yang tahun yang ke-8. Dalam pesannya yang berjudul Allah mendengarkan doa orang miskin, Bapa Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk berbela rasa pada orang-orang miskin, lemah, dan difabel. Bapak Suci mengajak kita untuk membantu mereka yang kesepian, tidak dianggap dan terlantar. Paus juga menekankan bahwa orang miskin memiliki tempat khusus di hati Tuhan dan bahwa doa mereka didengarkan. Saya kutip, memang benar dalam pengharapan Kristiani termuat kepastian bahwa doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Bukan sembarang doa, melainkan doa orang miskin. Doa orang miskin adalah doa orang yang menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah, yang percaya pada Allah. Sikap ini harus ada pada setiap saat, sehingga saat akhir zaman tiba kita bersukacita karena kedapatan hidup berkenan pada Allah, menggantungkan diri pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menonton sebuah preview film dan mengetahui tentang akhirnya, maka kita akan tetap tenang walaupun jagoan kita harus menghadapi kekalahan, penyiksaan, penderitaan, bahkan hampir tewas. Karena kita tahu akhirnya nanti menang, karena kita sudah lihat akhirnya. Nah, itulah juga yang kita dengar dalam Injil hari ini. Akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan bagi para murid Yesus yang percaya kepada Tuhan, karena akhir zaman adalah pintu kebahagiaan. Kita tahu akhirnya itu akan seperti apa. Kalau ada kesulitan bahkan penderitaan selama di dunia ini karena kita adalah murid Tuhan yang percaya, jangan khawatir, karena Tuhan yang kita percayai akan menyelamatkan kita, akan memberikan kebangkitan dan kehidupan. Digambarkan pada akhir zaman justru Tuhan datang dalam kemuliaan dan mengutus para malaikatnya dan mengumpulkan kita. Maka Yesus memberi contoh pohon ara pada musim gugur, yang berguguran pada daunnya dan pada musim dingin tampak mati, kering, tak ada kehidupan. Tetapi pada musim semi mulai melemah dan batang-batangnya, pohon mulai mengeluarkan tunas, dan akhirnya nanti pada musim panas memiliki daun-daun lebat yang baru dan indah. Kesulitan, penderitaan bukanlah akhir, tetapi perjalanan menuju kehidupan baru. Itulah iman dan harapan orang yang percaya hingga tidak takut pada akhir zaman. Warta akhir zaman membuat orang makin waspada akan hidupnya, agar hidupnya mengikuti jalan Tuhan, hingga pada akhir zaman tiba kematian kita. Saat kematian kita datang, kita kedapatan sebagai hamba yang berkenan pada Allah. Dalam Matius 5:3 tentang sabda bahagia yang pertama sebagai fondasi, Yesus mengatakan justru berbahagialah orang yang miskin dalam Tuhan, karena ia yang memiliki kerajaan Allah. Orang yang dalam keadaan status ekonomi, budaya, sosial, dalam keadaan apapun, tetapi hidup rohaninya miskin di hadapan Tuhan, yang menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hamba yang berkenan pada Allah, yang kedapatan berkenan pada Allah pada saat akhir zaman atau kematiannya tiba, bagi Paus Fransiskus kiranya adalah orang yang memperhatikan orang miskin. Saya kutip, setiap orang Kristiani dan setiap komunitas dipanggil sebagai sarana untuk membebaskan dan memajukan kaum miskin, dan untuk memampukan mereka menjadi bagian masyarakat sepenuhnya. Hal ini menuntut agar kita siap sedia dan penuh perhatian mendengarkan jeritan orang miskin dan membantu mereka. Paus mengajak kita agar pada tahun ini kita menjadikan doa orang-orang miskin sebagai doa kita
dan berdoa bersama dengan mereka. Saya kutip lagi. Sebagai Bapa, Allah merawat mereka yang paling membutuhkan. Orang miskin, orang yang terpinggirkan, orang yang menderita, orang yang terlupakan. Tak ada seorang pun disingkirkan dari hatinya. Karena di hadapannya Tuhan, kita semua adalah orang miskin dan membutuhkan. Kita semua adalah pengemis di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Kita bahkan tidak akan memiliki kehidupan jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Namun betapa seringnya kita hidup seolah-olah kita adalah penguasa kehidupan atau seolah-olah kita menaklukkan. Dalam surat ucapan terima kasih atas penerimaan penyambutan Bapak Suci yang mengesankan di Indonesia, terutama saat berkunjung ke gedung KWI, bertemu dengan penyandang disabilitas, orang miskin dan orang sakit, Paus menulis surat ini. Mengenang khusus pertemuan saya dengan orang sakit dan miskin di KWI yang sangat mengesankan. Saya mendorong umat Katolik Indonesia untuk meneruskan karya belas kasih persaudaraan Injili, yaitu karya pelayanan kasih kepada saudara-saudari yang paling rentan, sehingga saudara-saudari ini tidak akan pernah merasa ditinggalkan dan selalu mengalami kedekatan Kristus yang penuh. Semoga kita kedapatan sebagai hamba yang menghadirkan kasih Kristus, yang membuat orang merasa tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dan merasa mengalami kedekatan dengan Tuhan, karena kita sendiri hidupnya bergantung pada Tuhan, hingga kita sungguh diperkenankan hidup bahagia di surga saat akhir zaman tiba, kedatangan atau kematian kita menjemput.